Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saskia Rasudinisa di channel YouTube aku Saskia Rasudinisa dan episode My dari 2. Kali ini saya akan menjelaskan topik mengenai peranan penggunaan dalam menggunakan hardware eksternal komputer sebagai pengganti hardware internal laptop ya. Nah, hardware itu kan ada dua, ada internal dan juga eksternal. Kalau termasuk eksternal itu adalah keyboard, mouse, laptop, monitor, speaker, dan juga printer. Nah, sedangkan internalnya itu ada flash disk, ada hard disk eksternal, ROM, RAM, CPU, dan lain sebagainya. Soalnya CPU kan harusnya kan masuk eksternalnya. Jadi kalau kita tanpa kita sadari, ini kan sekarang aku udah mulai terbiasa pakai keyboard eksternal laptop karena ini kan sebenarnya bekas komputer, cuman karena PC gue lagi masuk servis, saya memutuskan pakai ini. Jadi peranan penting dari penggunaan hardware eksternal bagi penggunaan internal laptop adalah ini bisa membantu mengawetkan keyboard laptop yang rusak ya. Jadi kita perlu mengurangi biaya waktu dan biaya untuk servis. Seperti tadi soalnya kan aku merencanakan mau servis laptop yang keyboardnya aja, cuman karena aku nggak sanggup karena takut ayah bilang untuk hemat uang, ya pakai ini aja sampai yang ada. Sebenarnya keyboard salah satunya adalah keyboard dan mouse. Jadi keyboard dan mouse itu adalah kan pernah penting juga laptop itu dalam bentuknya iPad dan juga mousepad dan juga keyboard yang seperti itu. Namun jadi itu menggantikan itu tuh bisa menggunakan keyboard eksternal ini sebenarnya baik yang ada dua jenis, ada bersifat wireless dan juga ada bersifat USB. Ini yang saya pakai ini adalah versi USB ya. Ini versi USB ini menggunakan kabel internal dengan ada kabel seperti ini. Ini sebenarnya bekas PC. Saya udah pakai lagi PC-nya karena menggunakan seperti ini. Ya ini contohnya. Kemudian ini juga ada mouse eksternal ya. Ini mouse versi USB. Nggak usah lihat di close up deh. Ini mouse seperti ini ya. Ini juga bekas PC masih kepakai. Sebenarnya juga pengganti mousepad yang sebenarnya omongkan tidak nyaman. Nah, jadi dari kedua alat tersebut pun juga berperan penting sebagai pengganti mousepad supaya butuh gunanya selain ini untuk menjaga keawetan. Yang kedua, melatih otot lengan dan juga otot sikut dan juga otot telapak tangan seperti ini ya. Karena kita terlalu mengetik tulisan kan terlalu lama, jadi tanpa kita sadari otot kita jadi lebih lemah. Jadi terutama jari ini, jari untuk mengetik-ngetik ataupun menggeserkan kursor, kan biasanya suka pegel tuh. Maka dari itu kita menggunakan eksternal ini supaya untuk membuat merelaksasikan seluruh otot tangan. Nah, jadi yang ketiga, yang ketiga itu adalah menghemat waktu dan biaya untuk servis laptop. Jadi kan gini, kan harga servis laptop itu kan relatif mahal, baik itu semua komponennya. Tapi kalau masalah software itu kan nggak masalah ya. Tapi kalau masalah hardware, aku pernah sih ngalamin kerusakan keyboard ini dan sekarang yang kedua. Tapi tombol kali ini tombolnya nggak semuanya rusak. Yang tombol itu cuma tombol 6, 7, Y, U, H, J, N, dan M yang aja yang rusak karena memang terlalu harusnya kan aku dikasih boot cover ya supaya dia cepat rusak. Nah, jadi mengurangi waktu ini akan mencarikan waktu yang paling tepat mana untuk menghemat menghemat servis keyboard laptop kan harganya mahal tuh meskipun harga laptop itu kecil ya sekitar puluhan ribu. Dan kemudian yang keempat, kegunaan peranan eksternal yang keempat adalah ini mudah dibawa kemana. Kalau kita mau dibawa kemana-mana, kita kan biasanya kalau bawa kemana tuh kan kita suka kesulitan cari mouse punya orang lain ataupun beli mouse di sana. Maka dari itu persiapkan juga untuk keyboard dan mouse sendiri dan cari tempat yang paling nyaman, terutama di hotel atau di rumah keluarga ya. Kalian bisa menemukan kalau kita kesulitan membawa keyboard, kalau menggunakan lain dengan meja yang sempit, kalian bisa menggunakan on-skid keyboard sebagai pengganti laptop eksternal yang kalau bisa tidak muat. Kemudian yang terakhir adalah ini. Yang terakhir selain untuk mengawetkan, kita juga bisa membuat ruangannya menjadi lebih nyaman ya. Jadi lebih nyaman dalam menggunakan laptop. Apalagi kalau kita menggunakan laptop sambil di atas tempat tidur juga sebenarnya peran penting. Tapi ketidaknyamanannya adalah bisa membantu merelaksasikan membagi waktu penggunaan keyboard di meja dengan kalian di tempat tidur kan. Ya kan kalau mau tidur itu kan biasanya tuh kan taruh di atas meja yang meja lipat. Jadi kita menggunakan menghemat
keawetan laptopnya ya, dengan menggunakan menggunakan keyboard laptop dan juga keyboard eksternal. Nah, sebagai prasarana penting, kalau kita mau menghemat laptop, jangan ada berapa sen, jangan sekali-sekali kalian jangan sekali-sekali menumpahkan makanan atau minuman ke dalam laptop, ataupun selalu karena memencet laptop terlalu kencang ya, supaya bisa tidak terjadi kerusakan pada keyboard. Terutama jangan lupa keyboard setelah pertama kali misalnya sudah diperbaiki harus ditutup dengan cover supaya mencegah debu makanan dan mencegah keyboard dari debu makanan dan minuman. Dan yang paling penting sekali, selalu bersihkan keyboard laptop dengan kain yang agak basah. Kenapa kain yang terlalu basah itu kan juga bisa merusak komponen keyboard ya. Maka itu setelah kita pada saat membersihkan rumah harus selalu rutin membersihkan keyboard laptop dengan kain yang agak yang agak basah, asalkan kering, supaya laptop kita tuh tidak terkena air ya. Oke, tuh video kali ini juga bisa bermanfaat, dan seperti biasa tuh follow sosial media aku, komen juga subscribe di sini untuk lebih tahu bagaimana apa peranan penting dari menggunakan hardware eksternal menurut versi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.